Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang selalu ada mendampingi kita, menjalani hidup yang penuh tantangan, juga di saat hidup kita krisis dan penuh ketakutan. Maka janganlah iman kita goyah, tetap percayakan hidup kita padanya agar beroleh damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari NKB 6, Patut Segenap yang Ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita minggu ini adalah percaya Allah saat menghadapi krisis dan ketakutan. Melalui tema ini kita diajak untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Rasa khawatir dan ketakutan di masa krisis yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan justru menjadi kesempatan untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari PKJ 230, Berkilat Halilintar. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku.
Marilah kita bersama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kudus, inilah doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Sebagai umat-Mu, ampunilah kami ya Tuhan, karena terkadang kami meragukan pertolongan-Mu, meragukan janji-Mu dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami, agar senantiasa percaya dan tetap bersandar padamu di masa krisis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan PKJ 40, Kasihanilah Aku yang Lemah. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara, berita anugerah pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama yang berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayakan kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai
Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami kembali datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan membimbing kami supaya kami dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan melalui perenungan kami akan firman Tuhan. Kami serahkan waktu dan juga keberadaan kami, termasuk kami berdoa bagi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat ke-22 sampai ayat ke-33. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara tentu tahu sebuah wahana permainan yang bernama roller coaster atau kereta luncur. Saudara, roller coaster itu menawarkan sebuah sensasi yang seru, yang mendebarkan, menegangkan, tapi juga sekaligus menyenangkan. Karena kita bisa secara perlahan-lahan tiba di sebuah ketinggian tertentu, lalu meluncur dengan cepat dan dengan lika-liku jalur yang menegangkan pula. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, wahana permainan ini menjadi salah satu wahana yang paling digemari juga banyak orang, tapi juga sekaligus wahana yang paling ditakuti oleh banyak orang juga. Saudara-saudara, kehidupan kita barangkali bisa kita katakan seperti halnya kita menaiki atau bermain di wahana roller coaster itu.
Kalau kita renungkan, hidup kita bisa naik turun, bisa berjalan cepat, bisa juga berjalan lambat. Hidup kita berliku-liku, mendebarkan, menegangkan, namun juga menyenangkan, mengasyikkan. Sensasi-sensasi itu kita rasakan ketika kita hidup dengan berbagai macam dinamika, ada masalah, ada pergumulan yang datang dan pergi, yang mengisi dan mewarnai hidup kita. Saudara, memang begitulah kita manusia, tidak pernah hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan. Bahkan dengan sejumlah masalah dan pergumulan itu pula kita kemudian bisa menikmati hidup. Tapi dengan sejumlah masalah dan pergumulan itu pula kita bisa mengalami yang namanya sebuah krisis. Krisis ada macam-macam, saudara. Ada krisis ekonomi, krisis kepercayaan diri, krisis kesehatan, dan seterusnya. Saudara, para murid Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang hidup secara langsung, secara fisik dekat dengan Yesus, juga pernah mengalami krisis. Alkitab kita bercerita, dalam sebuah perjalanan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang ternyata membuat mereka ketakutan, membuat mereka kewalahan. Mereka sedang menghadapi krisis. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Injil Matius menuturkan kisah ini ternyata lebih dramatis, lebih detail dibandingkan Injil lain yang menceritakan, yang mengisahkan. Bahkan kisah tentang Petrus ini tidak diceritakan oleh Injil Markus dan Injil Yohanes. Saya berpikir bahwa nampaknya Matius ingin memperlihatkan bahwa kisah ini begitu penting dan syarat makna sehingga dia menceritakannya lebih detail dan lebih dramatis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat, kita menemukan bahwa kisah ini diawali oleh dua kisah yang penting, dua cerita yang penting, yakni kisah Yohanes Pembaptis yang mati dibunuh dan juga kisah tentang Tuhan Yesus yang memberi makan ribuan orang. Ketika Yesus mendapat berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, Matius menggambarkan bahwa Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Hal itu bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus lantas memutuskan untuk pergi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Namun sayangnya saudara-saudara, niat Tuhan Yesus ini tidak berjalan dengan mulus karena ternyata ada banyak orang yang mendengar, mengetahui rencana perjalanan Yesus ini, lalu mengikuti Yesus pergi kemana, lalu kemudian Yesus yang sedang berduka itu harus tetap melayani banyak orang itu dengan baik. Setelah itu, saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus melayani orang-orang itu, bahkan memberi mereka makan, Tuhan Yesus pun memutuskan untuk melanjutkan rencana awalnya. Kali ini, tampaknya Tuhan Yesus bersikeras agar ia bisa menyendiri. Maka dia menyuruh, memerintahkan para murid untuk menyeberang, mendahuluinya, lalu juga membubarkan kerumunan orang banyak yang ada pada saat itu. Tuhan Yesus ingin menyendiri dan berdoa seorang diri. Bapak Ibu Saudara, nampaknya para murid Tuhan Yesus tidak mudah memahami instruksi-instruksi yang Tuhan Yesus berikan ketika itu. Karena Yesus sempat menegur mereka yang hendak mengusir kerumunan orang banyak, tapi kemudian Yesus sendiri yang melarang dan menyuruh memberi makan orang-orang banyak itu. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus sendiri juga yang membubarkan kerumunan orang. Dalam ketidakpahaman ini mereka berlayar. Dan juga tentunya para murid pada saat itu mungkin sedang berada dalam keadaan yang letih dan memiliki sedikit ketegangan. Dan ketegangan berikutnya muncul ketika di tengah perjalanan mereka sudah cukup jauh, mereka harus menghadapi gelombang yang besar dan berbahaya yang diakibatkan oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berhembus dari arah yang berlawanan dengan arah perahu.
Atau bisa juga angin yang berhembus dengan tidak tentu arah sehingga menjadi sangat berbahaya, menjadi sangat ditakuti karena sangat membahayakan keberadaan perahu. Perahu bisa terbalik karena angin ini. Meskipun mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa di dunia berlayar, saudara-saudara, tentu angin sakal ini menjadi angin yang membahayakan bagi mereka. Mereka kerepotan dibuat angin sakal ini. Saudara, kondisi fisik dan kondisi psikologis para murid kita bisa bayangkan mereka cukup lelah, cukup penat. Maka tidak heran ketika kita melihat bahwa para murid diliputi kekhawatiran, ketakutan, bahkan kemudian kita lihat mereka sempat goyah iman. Nah ini saudara-saudara, secara tidak langsung Injil Matius mau menceritakan bahwa para murid saat itu ada pada titik krisis dalam perjalanan mereka, dalam perjalanan pelayanan mereka. Oleh karena itu kondisi ini kemudian yang membuat mereka tidak mengenali, tidak mampu memahami kehadiran Tuhan Yesus yang datang dengan cara yang memang tidak biasa, dengan cara yang unik, atau mungkin dengan cara yang membuat mereka kaget, yaitu dengan cara berjalan di atas air. Mereka menyangka sosok yang muncul itu adalah hantu. Mereka takut. Petrus juga menunjukkan keraguan-raguannya. Dalam aksi penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan, saudara-saudara, ada 3 ucapan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Matius. Dan dari 3 ucapan itu kita mau merenungkan dan menarik pesan untuk kehidupan kita di saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, perkataan ini diucapkan ketika para murid mengira Yesus adalah hantu yang berjalan mondar-mandir. Mungkin mereka berpikir bahwa ini sosok ini hantu yang penguasa laut itu, gitu ya, penguasa daerah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kita juga demikian, kita gagal menyadari kehadiran Tuhan ketika kita kondisinya sedang dalam krisis. Kita terlampau tenggelam, kita terlampau larut dalam rasa takut sehingga kehadiran Tuhan itu kita anggap bukan sebagai sebuah kehadiran Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam berbagai macam ketakutan itu, kehadiran Tuhan itu tampaknya tidak ada. Di saat seperti itu, saudara, pertama-tama Tuhan Yesus ingin para murid dan juga tentu kita memiliki sikap tenang. Ada berapa banyak orang yang ketika berada dalam krisis justru menunjukkan sikap panik, sikap yang tidak jelas, yang gerasa-gerusu. Dan itu sebetulnya mempersulit suasana. Maka Tuhan Yesus menginginkan para murid saat itu juga untuk terlebih dahulu apa? Tenang. Sikap tenang ini, saudara-saudara, menjadi ciri khas Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan banyak masalah. Dan kita diajak untuk memiliki sikap itu, sikap tenang dalam menghadapi krisis. Mau menghadapi krisis, kita harus terlebih dahulu tenang. Dan lalu tenang itu kemudian diiringi dengan sikap mau berdamai dengan rasa takut. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, saudara-saudara, bukan berarti kita tidak boleh memiliki rasa takut. Tetapi kita memiliki rasa takut itu, tapi rasa takut itu harus bisa kita kendalikan. Rasa takut itu harus bisa kita kelola dengan ketenangan. Dan itu adalah awal mula yang baik untuk bisa menghadapi krisis. Inilah saudara langkah pertama yang Tuhan Yesus tawarkan kepada para murid dan juga kepada kita. Ketika kita berada dalam keadaan krisis, dalam ketakutan-ketakutan kita, menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, supaya dalam ketakutan itu kita tetap tenang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, datanglah. Petrus barangkali mewakili perasaan murid-murid lain yang selain takut juga ragu-ragu bahwa yang mereka lihat, bahwa yang datang kepada mereka itu adalah sosok Yesus.
Maka dalam keraguan itu, dengan berani Petrus menantang agar dia juga bisa berjalan di atas air. Petrus berpikir bahwa jika benar sosok itu Yesus, pasti dia bisa membuat Petrus berjalan juga di atas air. Maka Tuhan Yesus menjawab tantangan dan juga keraguan Petrus itu dengan ajakan, datanglah. Dari sini saudara-saudara, kita bisa memahami bahwa dalam kondisi penuh keraguan, penuh ketakutan, dalam kondisi krisis, Tuhan mau mengundang kita untuk datang mendekat kepadanya. Justru dalam keadaan seperti ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan untuk menantang Tuhan, tapi untuk memohon pertolongan. Bukan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu betul bisa menolong atau tidak, tapi karena kita yakin Tuhan yang mampu membuat kita melewati krisis itu dengan baik. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ternyata saudara-saudara, ajakan Yesus untuk datang kepadanya tidak cukup membuat Petrus percaya diri, tidak cukup membuat Petrus teguh iman kepada sosok Yesus. Imannya kemudian goyah ketika ia merasakan tiupan angin, sehingga ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, hal ini yang kemudian melatar belakangi ucapan Tuhan Yesus tadi. Dia melihat bahwa Petrus seperti orang yang kurang percaya, seperti orang yang kurang beriman. Maka saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata memang masalah yang bertubi-tubi, kekhawatiran yang begitu luar biasa, ketakutan, bahkan krisis dalam hidup kita bisa saja membuat iman kita kepada Tuhan berkurang. Bisa saja membuat iman kita goyah. Kita bimbang apakah betul Tuhan sanggup menolong kita. Maka di sini saudara-saudara kita juga diingatkan untuk tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak bimbang seperti layaknya orang yang kurang percaya. Kita tidak boleh menjadi orang yang luntur imannya, saudara, karena krisis yang kita hadapi, sehebat apapun krisis itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat perikop Alkitab Injil Matius pasal yang kita baca ini, pasal 14 ayat 22 sampai ayat ke-33, kisah ini kisah Yesus berjalan di atas air, atau bahkan juga sejak awal pasal 14 menunjukkan bahwa perjalanan kehidupan pelayanan para murid bersama dengan Tuhan Yesus selalu berjumpa dan berhadapan dengan berbagai macam krisis. Ada duka cita yang membuat Tuhan Yesus begitu perlu untuk menyendiri dan menenangkan diri. Ada krisis makanan yang membuat Tuhan Yesus merasa perlu membantu orang-orang yang datang untuk bisa mendapatkan makanan. Ada krisis rasa aman yang dialami oleh para murid di atas perahu. Bapak, Ibu, Saudara, 3 ucapan Tuhan Yesus tadi menunjukkan bahwa sebagai Tuhan, sebagai guru dan juga juru selamat, ia berperan sebagai sahabat di dalam krisis kehidupan kita. Dia menenangkan kita, dia siap menyambut kita, dan mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia bersama-sama dengan kita, bergumul bersama-sama dengan kita sampai krisis itu reda. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam. Dia tidak akan membiarkan perahu kita terbalik. Dia tidak membiarkan krisis kehidupan kita, saudara-saudara, menghancurkan hidup kita. Seperti yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita sedang menghadapi krisis. Kehadiran COVID-19 membuat kita mengalami krisis kesehatan, yang kemudian juga berimbas pada krisis ekonomi, dan juga mungkin krisis-krisis yang lain.
krisis yang global, yang luas, yang sangat menyulitkan banyak orang. Di tengah kondisi yang seperti ini, saudara-saudara, 3 ucapan Tuhan Yesus tadi seharusnya bisa mengingatkan kita dan menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Allah dan pertolongannya, untuk tidak larut dan tenggelam pada kekhawatiran dan tidak kalah oleh krisis. Dan saat ini juga saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kita akan menyaksikan pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan juga peneguhan penatua GKI Jati Asih periode pelayanan tahun 2020 sampai 2023. Saudara yang hari ini akan diteguhkan menjadi penatua dan saudara yang akan dilantik menjadi BPMJ. Saudara akan memulai pelayanan saudara di periode ini, di tengah kondisi krisis di dalam kehidupan kita. Krisis yang juga mungkin menerpa kehidupan persekutuan kita sebagai gereja Tuhan. Bahkan bukan tidak mungkin selama saudara melayani juga akan ada banyak krisis yang harus saudara hadapi. Baik secara personal maupun secara kolegalitas. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pelayanan saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang memulai pelayanan ini dengan perasaan yang kurang percaya diri, merasa diri ini belum sepenuhnya sanggup untuk menerima dan menjalankan tugas panggilan ini. Mungkin ada juga saudara-saudara yang khawatir tidak sanggup menjalankan dengan baik atau kekhawatiran lain yang muncul dalam diri saudara. Jika saat ini saudara sedang takut terkait dengan COVID-19 yang masih membayang-bayangi kehidupan kita, jika saudara saat ini diteguhkan menjadi seorang penatua, dilantik sebagai bagian dari BPMJ, lalu memiliki ketakutan-ketakutan terkait tugas-tugas panggilan saudara, maka saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mari datanglah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, karena Dia yang akan menemani saudara dalam setiap krisis yang ada, yang menghampiri saudara. Firman Tuhan yang saat ini kita renungkan mengingatkan kita untuk tidak mudah berpaling dari Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan lebih lagi di saat krisis kita. Dia ada bersama dengan kita, ikut bergumul bersama dengan kita. Dan inilah saudara-saudara, seperti tema kita hari ini, inilah salah satu bentuk disiplin iman kita kepada Tuhan. Disiplin untuk percaya kepada Tuhan secara konsisten dan percaya pada pertolongan Tuhan secara setia, secara taat, konsisten, terus memohon hikmat Tuhan ketika menghadapi berbagai macam badai persoalan. Karena niscaya saudara, badai apapun yang datang dalam hidup saudara, mampu dilewati dengan baik, mampu dilewati dengan sukacita, jika kita tetap mengandalkan Tuhan. Semoga saat ini saudara-saudara dimanapun Anda berada dapat mengimani ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini sebagai satu kekuatan yang menolong saudara di dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Piagam pengakhiran jabatan penatua nomor 001-G-100-8-2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia
Jatiasih Bekasi menyatakan bahwa Ibu Desi Kristanti, Bapak Fatolo Marunduri, Ibu Hilda Jeswandi, Bapak Ikhtiarno Widi Handoyo, Bapak Subagio telah diakhiri jabatannya sebagai penatua untuk masa pelayanan Minggu Palem 2017 sampai dengan 9 Agustus 2020. Dengan ini pula, Majelis Jemaat beserta seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Jatiasih Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Kristanti, Bapak Fatolo Marunduri, Ibu Hilda Jeswandi, Bapak Ikhtiarno Widi Handoyo, Bapak Subagio atas pelayanan sebagai penatua selama ini. Bekasi, 9 Agustus 2020, Majelis Jemaat GKI Jatiasih Bekasi ditandatangani oleh Penatua Adi Kristanto sebagai Ketua Majelis Jemaat, Penatua Hilda Jeswandi sebagai Sekretaris 1 Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini akan dilayankan ibadah peneguhan penatua. Pada masa pandemi ini, Majelis Jemaat GKI Jatiasih memutuskan dalam persidangan majelis jemaatnya untuk melaksanakan ibadah peneguhan penatua dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga segala tata cara yang memang diperlukan untuk proses pelaksanaan peneguhan penatua ini. Termasuk di dalamnya ketika kami sudah menanyakan atau menuliskan dalam warta jemaat mengenai adakah keberatan atau tidak bagi para calon penatua selama 3 minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan yang masuk, maka hal ini dapat diselenggarakan dan dapat dinyatakan dengan sah. Kami memohon dukungan melalui doa dari Bapak Ibu sekalian bagi para penatua yang telah turun pada masa tahun pelayanan yang lalu dan para penatua yang naik, kiranya mereka boleh diberkati Tuhan dan menjalankan kehidupan sehari-hari untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami Majelis Jemaat GKI Jatiasih juga mengucapkan terima kasih bagi para penatua yang sudah turun menyelesaikan tugas masa pelayanannya dan bagi keluarga yang boleh memberikan waktu dan juga perhatian bagi para pasangan hidup, orang tua yang berkenan untuk hadir menjadi penatua di GKI Jatiasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati setiap hal pelayanan yang telah dilakukan. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia.
sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Marilah kita bersatu dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami melangsungkan ibadah peneguhan penatua. Di tengah pandemi ini, di tengah zaman yang berubah, kami pun sebagai gereja-Mu berusaha untuk tetap menjalankan tugas panggilan-Mu, membawa kabar baik, memberitakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Maka demikian juga kami berupaya tetap menjalankan proses di mana kami meneruskan setiap tahapan bagi saudara-saudara kami yang sudah terpanggil untuk masuk di dalam jabatan penatua. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh memberkati kami sampai dengan saat ini. Kiranya Engkau juga yang akan menolong kami, terkhusus para penatua baru, di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari dan juga di dalam tugas pelayanan mereka. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus saja mereka dapat menjadi pelayan-Mu yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia untuk memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Ibnu Kristanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Gunawan Basuki Noto?
Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Hilda Joswandi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Yosafat Brian Silitonga? Ya, saya percaya dan bersedia. Bapak Ibnu Kristanto. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Gunawan Basukinoto. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Hilda Joswandi. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Yosafat Brian Christopher Silitonga. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus dan oleh darah dan nyawa Yesus Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Para penatua baru silahkan menghadap kepada jemaat. Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini, walaupun ataupun dalam lingkup-lingkup klasis Sinode Wilayah dan Sinode GKI. Para penatua yang baru, marilah memberikan respon dengan mengikuti apa yang saya ucapkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini?
Akan dibacakan Piagam Peneguhan Penatua. Piagam Peneguhan Penatua nomor 001-G/100-8/2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jati Asih Bekasi menyatakan bahwa Bapak Ibnu Kristanto, Bapak Gunawan Basukinoto, Ibu Hilda Joswandi, Saudara Yosafat Brian Christopher Silitonga diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan Minggu Palem 2020 sampai dengan Minggu Palem tahun 2023. Bekasi, 9 Agustus 2020, Majelis Jemaat GKI Jati Asih Bekasi ditandatangani oleh Penatua Adi Kristanto sebagai Ketua Majelis Jemaat, Penatua Hilda Joswandi sebagai Sekretaris 1 Majelis Jemaat, dan Pendeta Budi Ningrum Sani Nurwidia sebagai pendeta yang melayani. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama umat Allah di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan memasuki liturgi pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa, dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah
tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pekerja Majelis Jemaat dari GKI Jati Asih untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di badan pekerja Majelis Jemaat di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Ketua, Pendeta Budiningrum Sani Nurwidya. Sekretaris 1, Penatua Carlos Sinabutar. Sekretaris 2, Penatua Johannes Octavianus. Bendahara 1, Penatua Hari Simbolon. Bendahara 2, Penatua Renata Ratih. Anggota-anggota, Penatua Elizabeth Dion de Fretes, Ketua Bidang Persekutuan. Penatua Lasma Tobing, Ketua Bidang Kesaksian dan Pelayanan. Penatua Sigit Haryanto, Ketua Bidang Pembangunan Jemaat. Penatua Fajar Prasetyo Adi, Ketua Bidang Sarana Prasarana dan Kepegawaian. Penatua Ima Helianti Kusuma, Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan pekerja Majelis Jemaat. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan selaku badan pekerja Majelis Jemaat untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai tahun 2021? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja Kasih. Aku serahkan
kasihnya, kabarkan Injil yang kudus, agar semua umat di dunia percaya Yesus penebus. Api kasihnya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku, jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan selaku badan pekerja majelis jemaat, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil saudara adalah setia, Dia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara pelayan-pelayan baru dapat jawab dan mengikuti setelah saya. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami, untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini, dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih, dengan saling membantu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami yang setia, saat ini kami ingin kembali menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa, mendukung di dalam doa-doa kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kelemahan fisik mereka, dalam kondisi fisik mereka yang saat ini sedang sakit, atau mereka yang dalam pemulihan. Kami mau turut berdoa Tuhan, bagi mereka yang
berusaha dan berjuang untuk kembali sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami mau membawa dalam doa kami Bapak Justinus Ragalai, Opung Tiominar Silaban, Bapak Hendrik Lai Muslo, Ibu Berliana Tobing, Ibu Sumartini Sihite, Ibu Aurelia, Bapak Budiman Gultom, Opa Yopi De Fretes, Opa Edi Mulyono, Bapak Evert Palenkahu, Bapak Yonatan dan Ibu Vita. Tuhan, Engkau sungguh mengetahui bagaimana kondisi dan juga sakit penyakit yang saat ini mereka alami. Kami memohon kiranya tangan cinta kasih Tuhan melawat mereka, dan juga jika Tuhan berkenan, Engkau kembali berikan mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas, kembali ke tengah-tengah keluarga dan juga persekutuan dengan penuh sukacita. Tuhan berkati segala upaya yang mereka lakukan, obat-obatan, makanan, minuman yang masuk dalam tubuh mereka, semuanya itu biarlah Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada di Jemaat GKI Jati Asih ini. Kami mau menyerahkan keberadaan mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka masing-masing, pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha yang terus mereka perjuangkan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan anak-anak kami yang saat ini harus beradaptasi dengan proses belajar jarak jauh dengan berbagai macam keterbatasan dan kesulitan yang ada. Semoga anak-anak kami bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk para guru yang juga bekerja lebih ekstra untuk bisa memberikan pengajaran dan juga materi-materi dengan berbagai macam media yang harus mereka pakai. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi persekutuan di GKI Jati Asih ini. Kami mau berdoa untuk program-program pelayanan, untuk juga aktivitas-aktivitas pelayanan yang saat ini berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami harus beradaptasi dengan banyak kebiasaan baru. Tuhan berkati seluruh roda pelayanan di lingkup jemaat ini. Kami berdoa juga untuk penatua yang saat ini diteguhkan. Kami berdoa juga untuk badan pekerja majelis jemaat yang baru saja, yang hari ini dilantik. Tuhan, kami memohon kiranya hikmat-Mu boleh Engkau curahkan kepada mereka yang Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui jabatan pelayanan yang kini mereka emban. Tuhan, berikan mereka kesatuan hati untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kiranya mereka memiliki hati sebagai pelayan Tuhan yang setia dan juga taat, dengan kerendahan hati, menggunakan seluruh talenta dan karunia yang ada pada mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk proses pembangunan di lingkup GKI Jati Asih. Engkau tahu bagaimana pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang mereka rencanakan, Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan mereka. Kiranya pembangunan kompleks GKI Jati Asih ini boleh tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan cukupkan dan Tuhan penuhi kebutuhan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh semakin baik di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami yang masih terus berjuang untuk menanggulangi, untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, kami berdoa untuk pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan lembaga-lembaga, pihak-pihak yang lain, relawan yang terlibat di dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat
untuk bisa terus melayani masyarakat, berbuat segala sesuatu yang perlu mereka lakukan. Kami percaya keberadaan bangsa negara kami ini tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka biarlah semua proses ini boleh kami lewati bersama-sama, sehingga kami bisa menatap masa depan yang lebih baik. Kami pun sebagai bagian dari bangsa negara ini, sebagai warga masyarakat, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan di dalam keseharian kami, sehingga kami juga bisa turut serta dalam menekan angka positif COVID yang masih terus bertambah. Tuhan, kami serahkan juga segala permohonan pribadi kami yang kami sampaikan secara pribadi dimanapun kami berada. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami naikkan, kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama itu pula kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dan kasih melalui persembahan yang akan kita berikan dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jatiasih seperti yang akan tertera pada layar. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman, dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub, Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah menjaga kesehatan kami, memberi kami rezeki, sehingga kami dapat mencukupi segala kebutuhan kami atas anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini, dan kami dapat juga mengelola persembahan, karena Tuhan selalu memberi kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat pelayanan kami di GKI Jatiasih dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, amin. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya,
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan memberkatimu sejak saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.